Ya, hari ini kita akan membahas 5 soal tersulit, eee, kemarin di tryout tentang pengetahuan kuantitatif, ya. Nah, soal pertama yang tersulit itu adalah tentang yang ada gambar lingkaran kalau nggak salah ya, Adik-adik ya. Nah, Adik-adik ini soal terbanyak yang salah ya, yang pertama ini nomor 74. Diketahui setengah lingkaran dengan titik pusat 0,0 berada di dalam persegi. Nah, ini sini persegi ya. Persegi berarti sisi dengan sisinya sama. Nah, adik-adik kalau ada sistem koordinat seperti ini ya, ini ada koordinat nih 0,4, 0,0, min 8,4. Nah, adik-adik harus bisa menggambar di mana letak sumbu X, sumbu Y-nya. Jelas sumbu X, sumbu Y berpotongan di 0,0 ya. Jadi saya tarik di sini sumbu X-nya, berarti yang ke sana adalah sumbu Y-nya. Nah, adik-adik ngerjain soal ini harus agak sedikit tenang ya. Jangan panik, jangan takut dulu. Pokoknya adik-adik tentukan dulu setiap ada titik koordinat-koordinat gini, adik-adik harus tahu di mana letak sumbu X, sumbu Y-nya sebagai acuannya. Nah, kemudian unsur yang paling penting di lingkaran, ya, adik-adik masih ingat ya, unsur yang paling penting di lingkaran adalah ya jari-jari. Nah, berarti kalau dilihat dari koordinat ini 0,0, ini 0,4. Berarti jari-jarinya adalah 4. Benar nggak? Kalau ini jari-jarinya 4, ini pun kan jari-jari. Benar nggak, adik-adik? Iya, ini pun jari-jarinya adalah 4. Nah, masih ingat konsepnya? Kalau ada garis singgung, si EH ini adalah garis singgung, hubungan dengan titik pusat, itu pasti dia tegak lurus, adik-adik. Ya, di sini pasti siku-siku. Jadi kalau dihubungkan titik pusat dengan titik singgung, itu pasti siku-siku. Nah, itu aja konsepnya. Sekarang kita perhatikan soalnya. Segitiga EHI adalah sama sisi. EHI katanya adalah sama sisi. Coba adik-adik perhatikan, benar nggak segitiga EHI adalah sama sisi? Nah, ciri-ciri sama sisi, oke, selain sisi-sisinya sama, sudutnya juga sama besar, yaitu 60 derajat. Ya, nah adik-adik kalau adik-adik perhatikan, ini lihat koordinat nih. -8, min 4. Dari 0 ya, ini berarti -8, ke bawah adalah -4. Cocok ya? Nah, ini -8,4. Berarti jarak dari sini ke sini adalah jarak ya. Kalau saya bilang jarak itu berarti positifnya. Berarti ini 8. Kemudian ini 4. Nah, depan, nih kalau saya ambil ini sudutnya adalah alfa, depan per miring itu adalah sama dengan depan per miring. Depan sudut alfanya adalah 4, sama dengan jari-jari, benar? 4, dibagi miring, miringnya 8, berarti 4/8 setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah? Oh, adalah 30 derajat. Berarti sudut ini adalah 30 derajat, maka sebelahnya juga pasti 30. Nah, adik-adik perhatikan, kalau di sini 30, di sini 90, berarti yang ini 60 derajat. Benar? Kalau ini 60, ini juga 60, ini 90, berarti yang ini berapa, Dedek? 30. Kalau ini 30 derajat, ini siku-siku, berarti sudut yang ini berapa? Iya, ini 60. Oh, berarti benar, Adik-adik. Semua sudut ini 60, yang ini 60, yang ini juga sama dengan yang ini, ya, 60 derajat. Maka disimpulkan segitiga EH adalah sama sisi. Ya, lumayan ya. Soal ini emang jahat. Ya, pertama adik-adik harus menentukan sumbu X, sumbu Y-nya di mana. Kemudian adik-adik harus lihat berapa jari-jarinya. Kemudian tentukan sudut pakai sinus, kosinus, atau tangen. Ya. Oke, sampai situ adik-adik jelas? Jelas? Jelas ya. Oke, yang kedua, luas layang-layang EHOI. EHOI-nya mana ini?
layang-layang EHOI adalah 16 akar 3 satuan luas. Nah, adik-adik perhatikan luas segitiganya ini adalah 2 kali luas segitiga, bener nggak? Berarti 2 kali luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Ya, nanti ini coret berarti alasnya. Alas dan tinggi itu saling tegak lurus adik-adik ya. Berarti ini alasnya saya ambil aja yang ini, jari-jari lingkaran. Benar? Ini alasnya adalah 4, berarti tingginya dari E ke H. Oke. Nah, dari E ke H, adik-adik bisa tentukan pakai Pitagoras, betul. Tadi adik-adik tahu yang ini 8, yang ini 4. Berarti ini Pitagoras. EH sama dengan akar dari apa adik-adik? Ya, 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Sip. 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Nah, ini ada cara cepat ngitung kuadrat dikurang kuadrat berarti 1 dikurangin, 1 ditambah ya. 8 kurangin 4 dikali 8 ditambah 4. Oke, hitung hasilnya. 4 dikali 8 kurangin 4, 4. 4 kali 12. Ya, 12 itu 48, berarti 16 kali 3. Benar? 16-nya keluar akar, jadi 16 akar 3. Ya, jadi jawabannya adalah 16 akar 3. Cocok? Cocok. Ya, berarti pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga, jika theta ini bukan salah ya, ini tuh sumbu X gitu ya di sini. Nah, ini sumbu X. Jika theta adalah sudut HOI, berarti sudut O yang dimaksud. HOI, sudut yang ini berarti ini 120 ya, tadi udah dihitung ya. 60, 60 berarti 120. Berarti ini 120. Tinggal hitung. 165 kurangin 120. Berarti 45 derajat. Adik-adik ya. 45. Benarkah tangan 45 itu hasilnya sama dengan 1? Yes. Ya, berarti nomor 3 benar. Nomor 4, jarak titik H ke titik I. H ke titik I. Berarti dari sini ke sini katanya adalah 4 akar 3. Betul? Ya, tinggal gunakan apa nih? Depan. Ya, lumayan ya. Ini ngerjain satu soal ini harusnya 1 menit nih ya. Ini jahat juga ya soalnya. Oke, yang nomor 4 berarti tentukan panjang dari sini ke sini. Nah, adik-adik panjang dari sini ke sini, kalau adik-adik jeli ini ya, ini kan sama sisi, tadi udah konsisten kan, dia sama sama sisi. Susah deng sebentar. Oh iya, tadi udah ditentuin panjang dari E ke H ya. Dari E ke H tadi berapa? Dari E ke H. Nah, ini ya, dari E ke H, ini udah dihitung 4 akar 3 ya. Ini kan E ke H-nya ini, 4 akar 3. Ini 4 akar 3, karena sama sisi berarti ini juga 4 akar 3. Nah, ini juga 4 akar 3 Dedek, karena terbelah jadi udah langsung ya, ditanyain dari H ke I ya. Karena sama sisi berarti sama 4 akar 3 juga. Oke, berarti semuanya benar. Jadi ada 4-empatnya benar. Ya, ini emang jahat adik-adik soal seperti ini. Pokoknya mah tadi ingat langkah ke satu tadi apa? Adik-adik harus tentuin sumbu X, sumbu Y-nya. Ya, itu langkah ke satu. Tentukan di mana letak sumbu X, sumbu Y-nya. Kemudian step yang kedua tadi apa? Iya, hitung berapa jari-jari lingkarannya. Nah, tadi untung aja ya saya juga langsung kelihatan nih. Jari-jarinya dari sini ke sini ada koordinatnya 0,4, ini 0,0, berarti jarak dari sini ke sini 4. Berarti itulah jari-jarinya. Kemudian langkah yang ketiga
dia harus tegak lurus 90 derajat. Kalau ada 90 udah enak ya. Nah, nanti ya, adik-adik kalau di soal post-test-nya misalkan pertanyaannya adalah, berapa luas layang-layang EHOI misalkan. Kalau tadi mah kan dikasih tahu ya, luas lingkarannya dikasih tahu. Kalau sekarang ditanya, berapakah luas layang-layang? Ya berarti 2 kali luas segitiga ya. Tinggal adik-adik tentukan ini jari-jarinya tadi udah tahu, panjang ini tahu dari sudut ini ya. Nanti luas segitiga ini alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi ditambah setengah alas kali tinggi yang ini. 2 kalinya. Terus nanti misalkan kalau ditanya berapakah luas atau panjang busur dari H ke I. Misalkan dari H ke I. Nah ini ya, I. Berapa panjang busur dari H ke I? Busur dalam atau busur luar nih, misalkan dari H ke I. Yang ini. Nah, Dede harus tahu sudutnya dulu. Kalau di sini tadi udah tahu 60 berarti ini 120. Kalau 120 berarti kalau ditanya dari H ke I yang ini maksudnya berarti berapa lingkaran? Iya, 120 dibagi 360 berarti ini teh sepertiga keliling lingkaran. Kalau yang ini berapanya? Kalau yang ini sisanya yaitu 2/3 keliling lingkaran. Silakan Adede kalau ada pertanyaan. Oh, dari Khadijah, untuk tan 165 dikurang θ di mana pernyataan 3 120? Dari mana ya? 120. Itu 120. Nih, θ-nya 120. HOI. HOI. Sudut ini, ya tadi kan udah tahu ini 60. Ini juga sebelahnya 60 berarti 120 ya Khadijah ya. 120 berarti 165 dikurangin 120 derajat. Berarti 45, berarti tangan 45 adalah 1. Dari mana tahu 60? Jumlah sudut pada segitiga harus 180. Tadi ini ketahuan 30 derajat, ini siku-siku 90, berarti yang ini 60. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Aman ya? Ya. Oke, pertanyaan yang kedua yang paling banyak salah. Ini simple tapi lumayan ada deh, soalnya susah ya. Sebentar. Mana ya? Soal yang kedua yang banyak salah itu adalah soal nomor 73 ada deh. Nah, ini urutan 3 bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ini 0,66 dengan 66,67 jelas gede yang ini ya. Berarti ini terakhir nih. Nah, ini benar. Berarti yang ini salah ya. Ini benar. 66 ini 66,67. Pokoknya si ini ada di bawahnya si ini. Benar ya? Nah, sekarang masalahnya Dek, berapakah 4/5 dikurang 2/15? Ya tinggal disamain aja penyebutnya. 15. 15 bagi 5, 3 kali 4, 12 dikurangin, ya isinya 2. Berarti hasilnya 10/15. Sederhanain atas bawah dibagi 5, Dek. Berarti di sini 2/3. Nah, 2/3 itu kalau atas bawah dikaliin 3, wah ini sama nih ada dia. Ini 2/3, ini juga 2/3 nih, tapi ini 0,66-nya berhenti. Kalau ini 0,66-nya terus-terusan ada deh. 0,6666 sampai tak terhingga, berarti gede yang ini ya? Gede yang ini? Ya, berarti urutan yang pertama adalah 0,66.
6 biasa, ya. 0,666-nya sampai 4 doang ini ya, Adik-adik. 6, 6, 6, 6. Terus urutan yang kedua adalah 0, yang tidak dibulatkan, 6, 6, 6, 6, 6, 6, banyak 6-nya, benar? Nah, terus yang ketiga yang ini, itu tuh adalah 0,6667, ya. Berarti urutan pertama si ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, ini tuh dapat dari sini. Berarti urutannya Adik-adik adalah yang ini, ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi si ini lebih besar daripada si ini karena 6-nya lebih banyak. Silahkan Adik-adik kalau ada pertanyaan, mangga ditanyakan saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita next ke soal ketiga yang banyak salah. Eh, Bilangan 4 angka berbeda, 4 angka yang berbeda, 4 angka berbeda, berarti nggak boleh ada, ya si B-nya ini nggak boleh 4, nggak boleh 1, nggak boleh 2 ya. Kurang dari 4.500, ya jelas lah 4 kurang dari 4.500 ya. Jika bilangan tersebut dibagi 4, sisanya 2, dan habis dibagi 3. Nah, ada ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Gimana? Digitnya kalau dijumlahin, ya, dijumlahin, digitnya kalau dijumlahin, digitnya kalau dijumlahin pasti kelipatan, ya kelipatan 3, adik-adik ya. Nah, ini 41, B 2. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti 7 ditambah B itu harus kelipatan 3, adik-adik. Berarti bisa 3, berarti B-nya bukan. Terus 6, 6 nggak mungkin. Terus kelipatan 3, adik-adik. Ya, kelipatan 3 berarti 9. Kalau 9 berarti B-nya iya 2. Terus berapa lagi adik-adik kelipatan 3? Ya, bisa juga ininya 5, adik-adik ya, 5. Terus bisa juga yang kelipatan 3, ya 8. Jadi ya, ini bisa angkanya 4122, nggak mungkin 22 karena angkanya harus iya, berbeda katanya. Angkanya harus berbeda, berarti ini nggak mungkin. 5, 4152 bisa. 4182 boleh. Nah, cuma di sini ada keterangan lagi. Kalau dibagi 4, sisanya 2. Oke, saya coba ada deh ya. 4152 kalau dibagi 2, dibagi 4, bener nggak ya sisanya 2? Berarti ini kali 1, 4, 2, 5, 1, 1, 5, 2, 3 kali 4, 12, ini 2, 3, 2. Berarti ini 8. Wah, ini enggak ya. Berarti bukan 4152. Berarti, ya, berarti 8 ya. Kalau ada yang nggak percaya, dicoba lagi. 4182 kalau dibagi 4, nah pasti sisanya 2. 1, 4, 182, 4 kali 4, 16, 2, 2, 5 kali 4, 20 tuh ya. Sisanya 2. Cocok ya? Berarti jawabannya adalah 4152. Maaf, 4182. Nah, pertanyaannya, banyak faktor prima dari bilangan tersebut. Berarti 4182 bagi 2 dulu ya. Berapa? 200, 2000, 100 bagi 2, 50, 100 bagi 2, 50, 82 bagi 2, 41, 2091. 2091. Ini bisa dibagi 3 nih Adik-adik, karena jumlahnya kelipatan 3, benar nggak? 2 tambah 0 tambah 9 tambah 1 kelipatan 3, berarti bisa dibagi 3. 2091 dibagi 3, berapa nih? 6,
18, 1, 9, 2. 9 kali 3, 27, 1, 2, 1, 7. 697. Nah, ini yang tidak lazim ada di sini. 697 ternyata masih bisa dibagi bilangan prima lainnya. Ya, 5 bukan. Karena ciri-ciri yang habis dibagi 5, belakangnya 5, kalau enggak 0. Berapa lagi sih bilangan prima? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7. Kalau 7 bukan. Ya, ini tidak habis dibagi 7, karena 700. Terus berapa lagi? 11. 11 bisa nggak ya? 697 dibagi 11. 5, 6. 6, 6, 6. 9, nggak. 13 adik-adik, cobain 13. 697 dibagi 13. Ini agak jahat ya. Kaliin 5, 4. 4 kali 3, 12, 52. 52, ini 4, 7, 7, 1. Kali 9. 13 kali 9, 27, 11, 117. Enggak, 17, coba ada deh, 17. 11 enggak, 13 enggak, bilangan prima lain 17 ya. 697 dibagi 17. Aduh, ini benar jahat ya adik-adik ya soalnya, tapi nggak apa-apa lah ya buat latihan. Berapa? 5, enggak, 85, 4, 3, 4, 28, 68 bener ya, 68 ininya 4, 7, 17 ya, 41. Berarti 17 dikali 41. Nah, ini bilangan prima, ini prima, ini prima, ini prima. Ada. Ya, jadi ada 4 faktor. Ya, minimal adik-adik harus bisa menemukan 10 bilangan prima pertama ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, tadi satu lagi, ya 17, 19. Nah, inilah ya, coba-coba. Ini ada pertanyaan, dari mana kita bisa tahu nilai B-nya? Coba-coba ya, Suci. 41B2 di sini habis dibagi 3. Nah, ciri-ciri yang habis dibagi 3 ini. Digit-digitnya kalau dijumlahin pasti kelipatan 3. Kita tambahin aja ini, Suci. 4 tambah 1 tambah B tambah 2 adalah 7 plus B. 7 tambah B itu pasti kelipatan 3. Kelipatan 3 itu bisa 3, 6, 9, 11, 12 maksudnya. 12, 15, ini kelipatan 3. Kalau 7 ditambah B 3, B-nya nggak mungkin minus. Ini nggak mungkin minus juga. 9, nah kalau 9 berarti B-nya 2. Tapi kalau B-nya 2, di sini 4122. Nggak boleh, karena angkanya harus berbeda. Berarti bukan 2. Coba yang 12. Kalau 12, 7 ditambah berapa hasilnya 12? 5. Nah, 5. 4152 tadi dicoba. 415. Coba dibagi 4, sisanya 2 enggak? Ternyata enggak, berarti bukan. 8. Dapat dari mana 8? Kalau ininya 15. 7 ditambah berapa supaya 15? Berarti 8. Gitu, Suci. Tidak dapat B-nya. Jelas. Halo, Suci. Jelas, Suci. Oke, jelas ya. Sip. Nah, pertanyaan selanjutnya yang banyak salah Adik-adik di soal ini adalah tentang menyusun parabola.
Nah, padahal di channel YouTube saya udah ada nih Adik-adik ya tentang khusus parabola. Pertama, Adik-adik ngerjain soal parabola itu harus digambar dulu sketsanya ya, biar kelihatan Adik-adik jelas. Diketahui fungsi kuadrat f(x) memiliki sifat-sifat bernilai positif untuk x di antara -1 sampai 3. Misalkan gini, -1 sampai 3, berarti ini sumbu x-nya, berarti di samping -1, di kanan -1, berarti ini sumbu y-nya ya. Nah, ini sumbu y-nya. Sumbu x, sumbu y. Dari -1 sampai 3 nilainya positif, berarti si kurvanya ada di atas sumbu x. Berarti gini gambarnya. Nah, gini. Positif kan? Kalau yang di sini di bawah negatif, negatif. Di bawah sumbu X, di atas sumbu X itu positif. Bernilai positif untuk dari -1 sampai 3. Benar ya? Dari -1 sampai 3, nih, saya warnain pakai biru, ini bernilai positif. Nah, kemudian ini harus tahu artinya, Adik-adik. Nilai fx itu artinya nilainya paling tinggi, berarti maksimum, ya, paling tinggi adalah 8. Oh, berarti titik puncak ini adalah 8, Adik-adik. Paling tinggi 8, bisa di bawah 8 boleh, ke bawah, ke bawah. Nah, terus kita tahu titik puncak ini harus ada pasangannya, X puncaknya. Nah, pasangannya ini berada di tengah-tengah titik potong sumbu X-nya. Berarti -1 tambah 3 dibagi 2. -1 tambah 3 dibagi 2. 2 bagi 2 berarti 1. Berarti ini koordinat titik puncaknya adalah berapa? Iya, 1,8. Nah, Adik-adik, untuk menentukan fungsi parabola yang ada puncak-puncaknya, ini Adik-adik ingetin ya, rumusnya gini, Y min YP atau gini deh Adik-adik, nggak usah pakai Y min YP juga boleh ya. Pakai yang ada titik potong sumbu X-nya. Berarti Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Berarti fungsinya adalah Y sama dengan A dikali X1-nya -1. Berarti min-1 jadi +1 dikali X min 3. Nah, kemudian untuk dapetin A, Adik-adik masukin yang puncak tadi. Dia melalui 1,8. Berarti X-nya diganti 1, Y-nya diganti 8. 8 sama dengan A dikali X-nya ganti 1. Berarti 1 tambah 1 dikali 1 kurangin 3. -2 kali 2, -4. Ya, berarti -4 dikali A sama dengan 8. Berarti A-nya adalah -2. Jadi, parabola itu adalah Y sama dengan -2 dikali X plus 1 dikali X min 3. Masuk ke pertanyaan. Si kurva juga melalui 0,M. Ingat Adik-adik kalau ada kata-kata melalui bisa dimasukin ya 0,M berarti X-nya 0, Y-nya adalah M. Berarti ini M sama dengan -2 dikali. X-nya ganti sama 0, Adik-adik. Berarti 0 tambah 1 dikali 0 kurang 3. Berarti ini -3 kali -2 plus 6. Jadi M-nya adalah 6. Terus katanya dia melalui berapa lagi? 2,N. Oh, di sini X-nya 2, Y-nya N. Masukin ke sini, ya. Jadi apa? N sama dengan -2 dikali X, apa ini teh? X-nya diganti 2 ya. 2 tambah 1 dikali 2 kurang 3. Ini -1, ini 3, ini -2. Kaliin, -2 kali 3 kali -1. Oh, ini juga 6 juga, Adik-adik. Jadi M-nya 6, N-nya 6. Pertanyaannya M dikurangin N, berarti 6 kurangin 6. Ya, jadi jawabannya adalah 0. Ya. Oke, Adik-adik, itu langkah yang pertama untuk parabola adalah sketsa gambar dulu. Ya, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ya, Adik-adik harus tahu menentukan fungsi parabola, itu salah satunya kalau dikasih tahu titik potong sumbu X-nya, Adik-adik pakai rumus yang ini. Untuk dapetin A, masukin yang melaluinya. Ya, jadi tadi titik puncak itu gunanya untuk masukin yang melaluinya.
Ada sih sebenarnya satu cara lagi yang tadi saya mau pakai, yaitu pakai yang ada puncak-puncaknya. Ini lebih enak lagi. Mirip mirip persamaan garis. Kalau persamaan garis Y min Y1, tapi kalau yang ini Y min Y puncak sama dengan A dikali X min X puncak dikuadratin. Nah, ini salah satu cara menghitung fungsi ya, fungsi parabola. Coba ya kalau saya pakai ini berarti Y min Y puncak. Nah, ini Y puncaknya 8, A-nya selalu belum tahu, X puncaknya 1 dikuadratin. Nah, untuk dapetin A, ada masukin yang melalui. Berarti yang ini nih, misalkan melalui 3,0. Masukin X-nya 3, Y-nya 0. Berarti ini jadi 0 kurangin 8 sama dengan A dikali X-nya 3. Nah, ini 2 dikuadratin 4, 4 kali A sama dengan min 8. Berarti A-nya sama dengan minus 2. Masuk deh ke sini. Jadi fungsinya adalah Y min 8 sama dengan min 2 dikali X min 1 kuadrat. Berarti fungsinya adalah min 2 dikali X min 1 kuadrat plus 8. Pindah ruas ya. Nah, kemudian di soal dia melalui 0,m. Masukin yang tadi. Dan melalui n,2 ya masukin. Nanti di sini dapat m-nya 6, di sini dapat n-nya 6 ya. Sama aja sih ya. Terserah Adik-adik mau pakai cara yang mana. Oke, satu lagi terakhir. Ini yang masih banyak salah. Saya harus nyisain waktu setengah jam Adik-adik buat post test ya, nanti harus bisa ya post testnya. Tentang peluang kalau nggak salah ya, sebentar. 3 bilangan asli berbeda yang tidak lebih dari 7. Jadi 3 bilangan asli, misalkan X, Y, Z, tapi tidak lebih dari 7, dipilih secara acak. Berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang memiliki peluang lebih dari 1/35? Adik-adik, rumus peluang itu adalah NA iya, per NS. Bukan yang peluangnya ini, tapi peluangnya lebih dari ya. Lebih dari. Pernyataan nomor 1. Peluang semua bilangan yang terpilih adalah bilangan prima. 3 bilangan asli tapi semuanya bilangan prima. Berarti 2, 3 bilangan asli tapi berbeda ya adik-adik. Bilangan aslinya harus berbeda. Berarti 2, 3, 5. Kan yang kurang dari 7, benar? Tidak lebih dari 7. Tidak lebih dari 7. Nah ini nih sebentar. Tidak lebih dari 7. 7 boleh nggak? Uangnya tidak lebih dari 1 juta. Tidak lebih dari 1 juta. Berarti 1 juta nggak boleh ya? Iya. Tidak lebih 235. Sebentar, kata-kata ini ada deh. Tidak lebih dari 7. Saya punya laptop tidak lebih dari 2. Tidak lebih dari 2. Berarti 2 bisa ya? Berarti 7 bisa ada deh. Berarti bisa 235 atau 237 atau dipilih 3 bilangan. Berarti milih 3 dari 4 ya. 2, 3, 5, 7. Berarti milih 3 dari 4, itu kombinasi. Dibagi semesta. Semestanya milih 3 dari 3 bilangan asli berbeda tidak lebih dari 7. Ya berarti ada 7 ya. Nah, gini. Kita hitung ada hasilnya 4 faktorial per selisihnya 1, 3 faktorial. Berarti ini 4 coret ya. Berarti ini 4. Dibagi 7 dari 3, 7 faktorial. 7 kurangin 3, 4, 3. Ini 7, 6, 5. 3, 2, 1. 6, 6. 7 kali 5, 35. Nah,
Yang pertama ini 4/35. 4/35 apakah lebih dari 1/35? Ya, berarti satu benar. Ini ada dari Moses. Biasanya kata Moses tidak lebih dari 7. Kalau tidak lebih dari 7, berarti 7-nya nggak masuk. Baru masuk kalau ada kata-kata tidak lebih atau sama dengan. Gimana sih Moses? Bingung. Dia baru masuk kalau pakai kata lebih dari atau sama dengan. Lebih dari atau sama dengan 7. Tidak lebih dari atau sama dengan 7. Tidak lebih sama dengan 7. Berarti 7-nya nggak masuk kalau tidak ada kata-kata tidaknya. Ayo coba 7-nya masuk nggak kira-kira? Uangnya tidak lebih dari 1.000. Ada nggak 1.000? Ada 1.000 berarti masuk ya. Uangnya tidak lebih dari 1.000.000. Uangnya tidak lebih dari 7, berarti 7 masuk nggak? 7 masuk ya, tidak lebih dari 7. Emang kata-katanya sulit itu ya. Tidak lebih dari 2, ya berarti 1 dengan 2. Tidak lebih dari 3, berarti 1, 2, 3. Nggak boleh lebih dari 3. Gimana, adik-adik jelas nggak? Tidak lebih dari 7. Ya, adik-adik oke ya? Udah jelas ya? Berarti angka 7 masuk ya? Tidak lebih dari 7 berarti 7-nya masuk. Tidak boleh melebihi 7, berarti 7 boleh gitu. Maksudnya gitu ya. Oke, berarti yang nomor satu benar ya, karena kita angkanya adalah bisa 2, 3, 5, atau 7. Nah, di sini kita disuruh milih 3 bilangan. Berarti pilih 3 dari 4 bilangan. 2, 3, 5, 7 ya. Berarti milih 3 dari 4 dibagi semesta. Nah, semestanya itu milih 3 dari 7. Karena tidak lebih dari 7 berarti bilangan asli itu dari 1 sampai 7. Jelas? Peluang semua bilangan yang terpilih adalah faktor dari 6. Dari 1 sampai 7, faktor dari 6. Faktor dari 6 itu adalah 1, yang bisa dibagi 6 ya. 6 dibagi 1 bisa habis. 2 bisa, 3, 3 bisa, 6, 6 bisa. Berarti ada 4 ya. Berarti milih 3 dari 4 sama kayak tadi. Milih 3 dari 4 dibagi semesta 3 dari 7, ini juga benar. Nanti hasilnya pasti sama dari 4/35. Peluang jumlah ketiga bilangan yang terpilih adalah 6. Jumlah ketiga bilangan yang terpilih adalah 6. Peluang jumlah ketiga bilangan yang terpilih adalah 6. Jumlahnya 6 adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya 6. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Ayo, ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3. Jumlahnya 6. Terus 2, 4, 6. 2, 3, 4. Hanya 1, 2, 3 ya, adik-adik nggak bisa lagi ya? Ya, berarti 1 dari 35 dong. Nggak bisa lagi nih. Ya, jadi yang nomor 3 salah ya. Jumlahnya 6 hanya 1, 2, 3 adik-adik. Ya, jadi ada satu bilangan dari semestanya 35 tadi. Berarti ini peluangnya 1 dari 35. Nah, 1/35 tidak lebih dari 1/35. Berarti nomor 3 salah. 4. Peluang hasil kali ketiga bilangan yang terpilih adalah ganjil. 1 kali 2 kali 3, 6 ganjil. 2 kali 3 kali 4. Kalau ganjil itu perkaliannya harus, iya, ganjil dengan ganjil ya. Berarti yang dipilih pasti 1/35 adik-adik. Ya, ini juga berarti salah ya. Karena yang terpilih cuma ada satu deretan, yaitu 1/35. Ada 7 ya tadi ya adik-adik ya? Ya, berarti 1/3, 5, 7. Ini kalau dikaliin itu pasti ganjil. Oh, sama dengan ini ya.
Berarti nomor 4 benar, mirip dengan yang bilangan prima tadi. Ya, jadi milih 3 dari 5 bilangan ini, dari 4 bilangan dibagi semesta. Ya, jadi jawabannya ada 3 pernyataan. Oke, Adik-adik silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita post test yuk. Siap-siap, Adik-adik? Oke, saya akan kirim di kolom chat. Ya, silakan Adik-adik, judulnya post test 7. Ya, waktunya 15 menit aja ya, silakan. Ya, oke, waktunya sudah habis ya, Adik-adik. Silakan dicek kuncinya, nanti tolong, di-chat nilainya benar berapa, nanti tinggal dikali 200 ya. Nomor 1 kuncinya adalah C, nomor 2 ada D, 3, nomor 3 E, nomor 4 A, nomor 5 B. Nanti ini benar dikali 200 ya. Silakan Adik-adik, isi.